warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, salam kenal. Perkenalkan, nama Ibu Winda, mahasiswa PPL Uniski Kayu Agung tahun 2020. Hari ini Ibu yang akan menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini. Adapun KD yang harus kita capai hari ini, yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang kedua ada memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Anak-anak yang Ibu banggakan, adapun materi pertama yang akan kita bahas ada struktur teks eksplanasi. Apa saja struktur teks eksplanasi itu? Yang pertama ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena di sini dapat diartikan sebagai mengidentifikasikan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, maupun fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, ada proses kejadian. Di sini, proses kejadian dapat diidentifikasikan sebagai memerincikan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Sebagai pertanyaan bagaimana atau mengapa fenomena itu dapat terjadi. Dan yang ketiga, terakhir dari struktur teks eksplanasi ada ulasan. Ulasan di sini dapat diartikan sebagai komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Oke anak-anak, materi selanjutnya yaitu membahas mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja kebahasaan teks eksplanasi itu? Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini terdiri atas sebab, akibat, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua ada konjungsi kronologis atau hubungan waktu yang terdiri atas, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Oke anak-anak, KD selanjutnya yaitu membahas mengenai memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama yaitu menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Apa saja? Yang pertama ada pola pengembangan sebab akibat. Dalam mengembangkan pola pengembangan sebab akibat, dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat dapat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Kedua tersebut bisa berbalik, yaitu akibat bisa sebagai gagasan umumnya dan sebab bisa sebagai perinciannya. Yang kedua ada pola pengembangan proses. Proses merupakan urutan kejadian-kejadian dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu dari proses atau peristiwa kejadian itu. Adapun langkah-langkah dalam pola pengembangan proses ini terdiri atas yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses ke dalam tahap-tahap kejadian itu. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap tahap itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat secara menyeluruh dengan jelas. Oke anak-anak, materi terakhir pembelajaran kita hari ini yaitu membahas mengenai menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Ada 4 tahap. Yang pertama, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang kedua, menyusun kerangka teks itu, yaitu dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur bakunya, yaitu yang paragraf-paragrafnya dapat disusun baik secara kausalitas atau kronologis. Yang ketiga, kalian bisa mengembangkan teks yang telah disusun tersebut menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Dan yang terakhir yaitu menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman kalian. Tujuannya agar kalian bisa mengetahui atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks itu. Bisa seperti kesalahan isi teksnya,
kesalahan strukturnya, kesalahan kaidah kebahasaannya, atau kesalahan ejaan atau tanda bacanya. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.